Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hello again viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Alright viewers, kalau tadi kita udah ngomongin tentang acara yang anniversary yang meriah banget, seperti biasa kayaknya nggak lengkap nih episode Daily Lifestyle kalau kita nggak bahas tentang beauty. Yes, dunia kecantikan. Nah, salah satu ritual perempuan selain mampir ke klinik kecantikan secara rutin ya, yang udah tertentu banget nih, pasti nih menggunakan skincare yang paling keren. Nah, tentang skincare nih, tentu saja udah bagaikan jamur nggak sih di musim penghujan? Karena sekarang tuh banyak banget produk-produk skincare yang menawarkan berbagai keunggulan dan juga berbagai kelebihan nih untuk viewers dengan tipe kulit yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita sebagai konsumen nih yang suka menggunakan skincare juga harus tahu dong produk mana sih yang benar-benar bagus, yang kualitasnya baik, dan juga kulit kita tuh cocoknya ke produk yang mana aja. Kan cocok-cocokan ya viewers ya. Pokoknya harus aman dan nyaman untuk kulit kita. Jadi nggak boleh sekedar tergiur oleh iklannya atau endorsementnya yang keren-keren. Yang penting tuh aman di kulit masing-masing. Jadi sebenarnya gimana sih skincare yang aman untuk kulit tuh sebenarnya tips-tipsnya tuh kayak apa yang harus dicatat? Ya udah langsung aja kita dengerin informasinya berikut ini. Viewers, setiap wanita tentu saja ingin tampil cantik dalam berbagai kesempatan. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari mengunjungi klinik-klinik kecantikan hingga menggunakan skincare. Ada berbagai produk skincare yang terjual di pasaran. Bila Anda gunakan, produk skincare tersebut berlomba-lomba memberikan manfaat dan solusi terbaik untuk kebutuhan kulit Anda. Namun, jangan terlena dengan klaim produk skincare yang diberikan. Sebagai konsumen tentu saja Anda perlu cerdas saat memilih produk agar tidak mendapatkan produk skincare palsu ataupun berbahaya. Hal ini tentu saja penggunaan skincare palsu tentunya memberikan efek buruk terhadap kulit Anda. Seperti yang kita tahu sekarang beredar banyak banget skincare yang terregistrasi maupun yang tidak terregistrasi. Menurut saya kita sebagai masyarakat harus smart, pintar dalam memilih. Kalau saya sarankan kita harus memilih kosmetik yang sudah terregistrasi Badan POM atau BPOM, karena kita nggak tahu nih kalau yang tidak terregistrasi apa kandungan di dalamnya, apakah ada zat-zat kimia yang berbahaya yang membahayakan kesehatan tubuh kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi jangan tergiur harga murah atau ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apa di dalam kosmetik-kosmetik yang kita akan beli. Karena meskipun dioles, itu kosmetik juga akan masuk zat-zatnya melalui lapisan kulit ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah dan akan ke organ-organ tubuh juga dan akan menyebabkan gangguan kesehatan di masa yang akan datang. Jadi contohnya ya zat-zat yang berbahaya seperti merkuri, kemudian formalin, kemudian ada juga paraben, parafin, itu efek-efek jangka panjangnya jika kita mengkonsumsi berlebihan atau bertahun-tahun. Jadi penyakit datang tidak langsung pada saat kita pakai. Karena akumulasi bertahun-tahun dalam tubuh kita itu akan membahayakan seperti timbulnya ketidakseimbangan hormon. Kemudian akan menyebabkan kanker payudara ataupun kanker kulit. Jadi sangat berhati-hati, kita harus mengetahui apa kandungan dalam kosmetik yang kita mau pakai. Jadi jangan tergiur karena harganya murah saja atau karena iklan. Nah viewers, tentu hal-hal tersebut perlu diwaspadakan ya. Cantik instan tentu perlu diwaspadai akan penggunaan skincare yang ada. Jangan sampai setelah Anda tidak menggunakannya lagi, justru wajah Anda akan berbalik menjadi semakin rusak. Benar, itu yang dikatakan adalah rebound effect.
itu adalah zat-zat kimia emang itu amazing, dalam 1 hari besok hasilnya instan. Tapi itu tidak saya sarankan sebagai seorang dokter. Saya sarankan agak sabar, menggunakan bahan-bahan yang alami memang memerlukan waktu. Tetapi baik banget bagus banget buat kesehatan kita di masa yang akan datang, karena tidak menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi emang it takes time untuk mendapatkan hasil, nggak langsung instan, tetapi tidak mengganggu kesehatan kita di masa yang akan datang. Kalau sudah pakai tidak apa-apa, mungkin akan tapering off atau dikurangi penggunaannya dan mulai memilih kosmetik-kosmetik sesuai jenis kulit dan yang alami dan aman untuk kesehatan. Tentu saja pemilihan skincare yang tepat dengan terregistrasi BPOM dan aman dari kandungan-kandungan zat berbahaya menjadi hal utama yang harus Anda perhatikan. Nah, berikut ini tips and trick dalam pemilihan dan penggunaan skincare. Tips memilih skincare yang baik dan benar. Pertama, yang harus sudah terregistrasi BPOM. Yang kedua, kenali ingredientsnya. Apakah ada zat-zat kimia berbahaya seperti merkuri, kemudian formalin, atau paraben, parafin, dan hormon. Jadi jika ada yang itu di dalam kandungan skincare tersebut itu berbahaya untuk jangka panjang. Jika akumulasi jangka panjang misalkan penggunaan di atas 10 tahun. Dan hal itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita seperti menyebabkan kanker kulit, kemudian kanker payudara dan gangguan endokrin. Seperti itu. Kemudian mungkin gunakan bahan-bahan yang alami dan gunakan skincare sesuai jenis kulit Anda. Jadi jangan ikut-ikutan teman atau tergiur harga, tentukan sesuai jenis kulit Anda dan juga alami dari bahan-bahan yang natural, bukan tidak ada mengandung zat-zat kimia. Seperti itu. Oke viewers, sangat informatif ya informasi barusan. Ini tuh penting banget loh viewers, karena menjaga kesehatan dan kecantikan kulit kita tuh penting banget ya viewers. Apalagi sehari-hari kalau pakai make up, terus sehari-hari juga melawan polusi di ibu kota. Jadi tuh harus dirawat kulitnya dan jangan sampai kemakan iklan cuma gara-gara iklannya bagus jadi salah milih skincare dan malah ntar kulitnya nggak sehat. Jadi tolong dicatat ya informasi yang tadi. Oke viewers, selain membahas tentang skincare, aku juga punya satu informasi yang nggak kalah menarik nih, dan ini dari dunia fashion. Datang informasi yang paling keren dari fashion designer bernama Oscar Lawalata yang memamerkan sebanyak 100 warisan Nusantara tenun koleksinya dalam festival Aku dan Kain. Wow, 100 warisan Nusantara loh, itu tuh banyak banget dan semuanya kan pasti tahu ya Oscar Lawalata itu tuh benar-benar desainer yang top banget. Wah, penasaran kayak apa sih keindahan warisan Nusantara tersebut? Yuk langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, sebagai persembahan cinta, merayakan keanekaragaman, melestarikan sekaligus mengangkat kekayaan dan keindahan kain tradisional Indonesia, fashion designer ternama tanah air Oscar Lawalata kembali menggelar pameran bertajuk Aku dan Kain. Pameran yang berlangsung di Museum Nasional selama 10 Agustus hingga 10 September ini menampilkan sebanyak 100 koleksi kain wastra tenun pribadi miliknya dari berbagai daerah di Indonesia. Kami dari Oscar Lawalata Culture, kita punya campaign besar namanya I'm Indonesian. Di dalam Indonesian ini kami ingin kita sebagai orang Indonesia ini punya rasa bangga gitu loh sebagai orang Indonesia. Karena kadang-kadang pengalaman saya kalau kita pergi keluar tuh orang Indonesia tuh suka apa yang mau dibanggakan dari Indonesia gitu. Kayaknya suka malu-malu gitu loh. Saya pengen statement I'm Indonesian itu menjadi suatu kebanggaan dan proud kita sebagai orang Indonesia. Dan memang Aku dan Kain ini kita ingin membuat budaya Indonesia ini terus berlanjut, terutama melalui generasi-generasi muda Indonesia. Dan kita selalu mengkurasikan dari 100
lintas generasi dan lintas profesi kepada anak-anak muda yang apa ya, saya melihat yang bisa mewakili profesi dari masing-masing bidangnya. Dan itu kurasinya cukup panjang, dan ini semua kita kemas dalam fashion dan kain. Dan memang kalau kita berbicara kain tidak hanya dilihat sebagai produk budaya, tetapi bagaimana dia lestari, ini yang paling penting perekonomiannya. Jadi para teman penenun ataupun pembatik ini mereka bisa melanjutkan karya mereka dan kain-kain mereka bisa dipakai melalui fashion. Dan bagaimana fashion pun secara kain Indonesia ini mempunyai posisi tersendiri di fashion Indonesia, itu juga menurut saya penting, karena kita berbicara fashion itu identitas ya, identitas bangsa kita, identitas Indonesia itu sebenarnya bagaimana gitu. Dan saya melihat dengan adanya kain Indonesia ini, itu adalah kekuatan dari fashion Indonesia. Koleksi kain yang ada miliknya tersebut sudah dikumpulkannya selama kurang lebih 25 tahun. Tidak hanya itu saja, Oscar Lawalata yang dikenal dengan nama Asyadara ini juga memiliki cerita menarik di balik perburuan yang dilakukan untuk mendapatkan kain-kain wastra tersebut. Saya memang dari dulu suka kain, tetapi saya kan lulus SMA tahun 96, belum ada Facebook, Instagram, internet, handphone, segala nggak seperti sekarang. Jadi nyari informasi itu susah. Tetapi saya tergiring pertama kali itu justru ke Nusa Tenggara Timur. Flight waktu itu tidak banyak, pesawat masih baling-baling. Dan kita harus berapa kali pindah. Dan terbawanya itu bukan ke Kupang atau Sumba, saya terbawanya itu ke Alor. Dan di Alor itu, Bu, ada namanya Pulau Buaya. Jadi saya ketemu di Alor. Di situ ada festival kebetulan. Pertama saya lihat, wow, bagus sekali, ini apa, tenun kapas. Dulu semua orang kalau ngelihat tenun Nusa Tenggara Timur nggak mau tebel gitu. Padahal tebelnya itu yang bagus. Dan oke, terus saya lanjutkan cerita. Akhirnya saya mendarat di Alor sama mas saya. Terus kita mau lihat kain di sini, apa yang paling terkenal? Ayo kita ke Pulau Buaya namanya. Kita naik speedboat, pulau kecil, Bu, cuman 20 menit. Itu kita sampai, semua dari rumah-rumahnya itu bawa kain, terus kayak di Genjer, terus kayak terserah dia mau beli berapa gitu. Dan itu pewarnaan alamnya bagus-bagus sekali, dan di Alor itu sangat-sangat kuat. Jadi saya berpikir, ini sampai di pulau terpencil aja bisa sekaya itu gitu. Yang kita tahu kan ya yang ada sekarang ini, kita kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman itu kekayaannya luar biasa. Dan itu sangat berkesan untuk saya karena ya itu apa ya, saya melihat dari cara warnanya, dari motif kainnya. Ada kain kapiten, mungkin Mbak Marika harus tahu next, namanya kain kapiten, itu termasuk songket juga, dan itu hanya ada di Pulau Alor. Nah, viewers, tidak hanya memamerkan koleksi kain wastra Oscar Lawalata, pameran ini juga menampilkan berbagai kegiatan di bidang seni dan budaya lainnya. Tentu saja pameran seperti ini diharapkan dapat mengangkat eksistensi kain wastra Indonesia sebagai warisan Nusantara yang perlu dibanggakan dan dilestarikan oleh milenial dan generasi Z. Alright viewers, gimana? Menarik sekali kan informasinya tadi. Aduh, aku tahu banget nih, yakin banget pasti salah satu di antara viewers tuh ada yang ngefans juga sama Oscar Lawalata dan langsung salut sama karyanya, Aku dan Kain. Oke viewers, gak kerasa ya kita udah ngebahas banyak dari fashion, juga sempat membahas tentang skincare. Semoga semua informasinya bisa menginspirasi dan bikin viewers makin happy juga karena wawasannya menambah loh karena nonton Daily Lifestyle. Jangan lupa ya, Daily Lifestyle hadir setiap hari di jam yang sama. Kita ketemu lagi besok. Oke viewers, kalau sekarang Alia pamit dulu. Thank you so much viewers for watching Daily Lifestyle, the best source for your daily insight. Bye-bye!